saja. Niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan korporasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga Pacet lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Mulai 1 Agustus 2025, setiap transaksi pembelian emas batangan dikenai pajak sebesar 0,25%. Kok bisa? Sini kita bahas. Mulai 1 Agustus 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengesahkan kebijakan pajak baru yang berdampak pada pembelian emas batangan. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2025 oleh Bullion Bank dan Lembaga Keuangan resmi, kini dikenai pajak penghasilan pasal 22 sebesar 0,25%. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat basis perpajakan negara dan menyelaraskan aturannya dengan praktik internasional. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, aturan baru ini untuk menghindari risiko saling pungut dalam transaksi emas oleh Bullion Bank atau bank emas. Sebelumnya, pemungutan pajak emas diatur melalui PMK 48 tahun 2023 dan PMK 81 tahun 2024. Namun, ketentuan tersebut menimbulkan kondisi saling pungut. Penjual emas memungut PPh 22 sebesar 0,25% atas penjualan ke Bullion Bank. Sementara Bullion Bank memungut PPh 22 sebesar 1,5% atas pembelian di transaksi yang sama. Selain itu, ada ketentuan surat keterangan bebas atau SKB untuk impor emas batangan. Hal ini menimbulkan ketidaksetaraan antara pembelian emas batangan di dalam negeri dan melalui impor. Tapi, ini khusus transaksi dengan nilai di atas 10 juta rupiah saja. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan, pemerintah memberikan pengecualian untuk pembelian emas batangan di bawah 10 juta rupiah. Skema SKB untuk impor emas batangan juga dihapus, sehingga pembelian melalui impor kini mengikuti tarif yang sama dengan pembelian domestik. Pengecualian PPh 22 atas penjualan emas perhiasan atau emas batangan ini diberikan kepada 3 kelompok, yaitu konsumen akhir, wajib pajak UMKM dengan PPh final, dan wajib pajak yang memiliki SKB PPh 22. Pengecualian juga berlaku untuk penjualan emas batangan kepada Bank Indonesia melalui pasar fisik emas digital dan kepada lembaga jasa keuangan Bullion. Peraturan yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tanggal 25 Juli 2025 mulai berlaku efektif pada 1 Agustus 2025. Secara spesifik menargetkan lembaga jasa keuangan berizin OJK yang bergerak dalam usaha Bullion. Perhitungan pajak sebesar 0,25% didasarkan pada nilai pembelian emas batangan sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN. Sebagai ilustrasi, pembelian emas harga 50 juta rupiah akan dikenakan PPh sebesar Rp125.000. Aturan ini juga menyatakan bahwa emas bukan satu-satunya komoditas yang dikenakan PPh. Selain emas batangan yang dikenai pajak, komoditas lain juga dikenakan PPh. Tarifnya beragam, antara lain 1. 10% untuk impor barang mewah, 2. 7,5% untuk barang impor umum, dan 3. 0,5% untuk impor kedelai, gandum, dan terigu. Peraturan Menteri Keuangan tidak hanya mencakup emas, tetapi juga mengatur tarif pajak untuk ekspor komoditas tambang, termasuk batu bara, mineral logam, maupun non-logam. Pemerintah menilai bahwa pengenaan pungutan pada transaksi logam mulia berskala besar penting untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan transparansi di sektor keuangan. Dengan meningkatkan minat masyarakat terhadap investasi emas, regulasi ini dianggap tepat untuk memperluas cakupan pajak tanpa memberatkan investor kecil. Jadi, jika masyarakat ingin membeli emas batangan melalui Bullion Bank dengan nilai transaksi di atas 10 juta, maka harus siapkan dana tambahan untuk PPh. Pastikan juga membeli emas dari tambangan resmi yang terdaftar di OJK, agar investasi aman dan sesuai aturan. Kalau menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa pencet tombol like dan subscribe channel RRV Media kami. See you on the next video. Bye!
Ada-ada saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan populasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga Pacet lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media